Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu bersama Pak Rusman, kita akan belajar matematika. Oke, pada kali ini kita akan masuk ke bab bentuk aljabar, ya. Bentuk aljabar. Oke. Sekarang pengertian bentuk aljabar. Pengertian bentuk aljabar, perhatikan. Bentuk aljabar adalah kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Oke? Jadi bilangan itu kan ada yang sudah tertentu, ada yang belum tertentu. Nah, kalau ada yang belum tertentu, maka yang mempelajarinya namanya bab tentang bentuk aljabar. Contoh, 2A dikurangi 3. Nah, 3 jelas. 2 jelas. Kalau A itu berapa bilangannya? A belum tahu, maka A mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, seperti ini disebut bentuk aljabar. Oke, untuk lebih memahaminya, maka kita akan membahas tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nih, perhatikan. Yang pertama atau yang A disebut konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah bilangan yang sudah tertentu nilainya. Contoh, 2 atau negatif 5 atau 0 atau berapapun. Ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan pecahan, bilangan negatif. Kalau sudah tertentu nilainya disebut konstanta. Oke. Berikutnya adalah variabel. Apa itu variabel? Yaitu bilangan yang belum tertentu nilainya. Biasanya disimbolkan dengan huruf. Misalkan A, ini B, ada A pangkat 2, ada B pangkat 3, atau bilangan yang dengan simbol-simbol tertentu, dengan huruf-huruf, maka dia disebut variabel. Selanjutnya, oke. Koefisien. Apa itu koefisien? Yaitu bilangan tertentu yang menjadi faktor atau pengali suatu variabel. Contoh, misalkan kita punya 2A. A disebut variabel karena belum tertentu nilainya kan? Nah, 2 harusnya kan konstanta. Karena dia menjadi pengali dari A, faktor dari A, maka disebut koefisien. Contoh lain, negatif 3B kuadrat. Negatif 3B kuadrat. Maka B disebut variabel, sedangkan negatif 3 harusnya kan konstanta. Tapi karena dia menjadi pengali dari B kuadrat, maka negatif 3 disebut koefisien. Bisa dimengerti? Oke. Kalau bisa dimengerti, maka sekarang kita lanjut ke pemahaman berikutnya. Oke. Sekarang, suku pada bentuk aljabar. Suku pada bentuk aljabar. Pengertian. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda plus. Ya, dengan tanda plus atau tanda untuk operasi penjumlahan. Contoh, 3B pangkat 2 dikurangi 2B tambah 5. Ini karena di sini kan operasi penjumlahan toh, sedangkan di sini pengurangan. Maka pengurangan kita ubah dulu menjadi penjumlahan. Menambah dengan negatif. Sehingga kita baca 3B pangkat 2 ditambah negatif 2B ditambah 5. Sehingga kalau dijabarkan suku-sukunya adalah 3B kuadrat, kemudian negatif 2B, dan 5. Itu disebut suku-suku pada bentuk aljabar. Lanjut. Suku sejenis. Nah, suku sejenis ya.
Ini penting pemahaman tentang suku sejenis. Ini penting untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Perhatikan, suku-suku dikatakan sejenis jika variabelnya sama. Dan pangkat dari variabelnya juga sama. Syaratnya ada dua ya. Variabel sama, pangkatnya sama. Contoh, 2A tambah 4 kurangi 5A. Yang sama mana variabelnya? Ini ada A, ini ada A. Sama kan? Ini pangkat 1, ini pangkat 1. Maka 2A dan negatif 5A dikatakan suku sejenis. Oke, contoh B. 2A pangkat 2 dikurangi 2 ditambah 2A ditambah A pangkat 2. Ini ada A, ada A, ada A. Apakah sejenis? Maka dilihat pangkatnya. Ini pangkat 2, dicari yang pangkat 2 mana? Ini. Maka 2A pangkat 2 dan A pangkat 2 adalah suku sejenis. Sedangkan 2A pangkat 2 dan 2A tidak sejenis. Mengapa? Karena di sini pangkat 2, di sini pangkat 1. Oke, contoh berikut. X kuadrat Z ditambah XZ dikurangi XZ pangkat 2 dikurangi 2X kuadrat Z. Nah, sekarang kita lihat mana yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. XZ, 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 semua XZ. Maka dilihat pangkatnya. X pangkat 2, dicari yang X pangkat 2 mana? Nah, ternyata ini. Berarti X pangkat 2Y dan negatif 2X pangkat 2Y adalah suku sejenis. Oke? Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Oke. Demikian yang kita bahas pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.